Gimana caranya untuk fokus ngerjain satu hal? Gimana caranya kalian bisa kerja yang produktif? Gimana caranya hidup kalian kagak gitu-gitu aja? Dimana kalian berasa tuh kalian udah sibuk banget, tapi kalian di sana-sana aja. Dimana di sekitarnya kalian sudah berkembang sana-sini dan kalian masih kagak kemana-mana. Di awal karirnya gue juga berani komentar gue merasakan hal yang sama. Dimana gue bingung banget, gue berasa gue anaknya sangat sibuk, sangat produktif, tapi kenapa kok gue kagak kemana-mana? Dan jujur gue sangat frustasi banget, gue bingung apa yang harus gue lakukan. Tapi akhirnya setelah membaca buku terhadap produktivitas, akhirnya gue kebayang kenapa gue tuh hidupnya masih di sana-sana aja. Dan gue berani kategorikan gue seperti orang pada umumnya. Di awal karirnya sangat menggebu-gebu, mempunyai ambisi besar, gue pengen ngubah dunia. Tapi setelah bertahun-tahun gue jalanin karir gue, kok gue di sini-sini aja. Dan karena pengalaman gue di sana, gue akhirnya mencari formula dan gue coba breakdown, gue rincikan kira-kira apa sih yang bikin gue itu stuck. So di video hari ini gue pengen share 5 alasan kenapa lu itu selalu berasa hidup lu kagak kemana-mana. Abis itu 5 solusi untuk mengatasi hidup lu yang di sana-sana aja. Alasan pertama adalah kalian itu terlalu kebanyakan informasi. Kalian yang mempunyai ambisi besar pasti rasa keinginan tahuannya juga besar. Karena rasa keinginan tahuan kalian yang sangat besar, kalian cari A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L sampai Z. Tapi begitu kalian mendapatkan semua materi untuk mendukung kalian punya aksi, kalian berasa bingung kayak ini kerjaan yang mana dulu nih? Kayak kok banyak banget yang harus dikerjain ya? Dan itu sangat umum terjadi. Dan pada umumnya juga kalau misalnya orang merasakan information overload, itu akan melumpuhkan langkahnya kita. Yang ngomong kasarnya jadi overthinking. Kayak gue harus punya A, B, C, D, E baru jalan dong ya bro ya. Gue kagak boleh main langsung ke D aja kan. Gue harus punya A, B, C dong bro ya kan. Karena kalau nggak nanti kita bakal bahaya kan. Gue harus mengkalkulasikan semuanya kan untuk mitigasi resiko kan bro. Solusi untuk kalian yang punya ambisi besar dan rasa keinginan tahun juga tinggi, jangan langsung konsumsi informasi begitu saja. Coba bikin peraturan palsu seperti ini. Kalian mengambil informasi, dan dari informasi tersebut kalian langsung coba aplikasikan dulu. Sebelum kalian aplikasikan, kalian kagak boleh konsumsi informasi baru. Jadi dari sana kalian langsung A/B testing. Dibandingkan kalian mencari informasi, kalian kagak pernah mencoba mengaplikasikan. Lebih baik informasi aplikasikan, ternyata salah, kalian move on. Sampai akhirnya kalian mempunyai filterisasi ke otak kalian, informasi apa yang harus ditelan, informasi apa yang harus dipentalkan. Alasan kedua, kalian berasa bahwa ternyata kalian mengkonsumsi informasi itu udah cukup. Dimana kalian mendapatkan suatu solusi terhadap kalian punya masalah, kalian berasa, oh udah cukup nih, gue udah bisa semuanya nih, gue udah ngerti. Tapi itu yang orang-orang bilang illusion of knowledge. Dimana kalian berpikir kalian mengkonsumsi suatu pengetahuan, kalian tuh udah ngerti. Dimana memahami dan mengetahui adalah dua hal yang berbeda. Untuk kalian butuh sampai memahami, kalian butuh sekian banyak proses untuk akhirnya secara intrinsik kalian tahu. Kagak cuma kalian tahu jargonnya doang. Dan ini semua yang banyak orang bilang the doing gap. Pas kalian tahu informasinya doang, dan kalian harus lompat untuk tahu sampai kalian tuh mengerti. Solusi untuk menghadapi illusion of knowledge ini, kalian butuh yang namanya 1% rules, atau orang Jepang ngomongnya Kaizen. Dimana kalian harus melakukan suatu aksi setiap harinya. Yang bikin orang patah semangat adalah mereka pikir aksinya itu harus menimbulkan hasil yang signifikan. Dimana di konteks Kaizen, 1% itu udah cukup. 1% improvement itu udah cukup dibandingkan 0% punya improvement. Dan orang-orang Jepang pun mengedepankan yang namanya konsistensi. Dimana dibandingkan kalian itu kasarnya anget-anget tai ayam doang, dimana di hari H kalian langsung beraksi 12 jam gila-gilaan, tapi di hari berikutnya kalian malah kagak ngapa-ngapain. Mereka tuh mempunyai kecenderungan kerjain secara konsisten. Dimana diberikan 12 jam di hari H, di breakdown selama 12 hari, 1 jam per harinya. Lalu berikutnya kalau misalnya kalian tuh beneran sudah berprestasi, dimana begitu kalian sudah berprestasi, kalian itu berasa bahwa kalian tetap harus melakukan suatu aksi untuk mendapatkan prestasi berikutnya. Karena dengan prestasi-prestasi tersebut, kalian merasa tuh kalian tuh udah si paling produktif kan. Dan di sana malah menimbulkan suatu budaya bahwa kalian tuh harus selalu kerja ekstrim. Karena kalau kagak kerja se-ekstrim itu, kalian malah mendapatkan yang namanya productivity guilt. Di mana kalian berasa kalian harus melakukan sesuatu yang produktif dibandingkan kalian rebahan. Mungkin di sini ada yang bingung kenapa itu sesuatu yang negatif. Mungkin dalam konteksnya kalian yang udah jadi overachiever, yang udah mempunyai prestasi tinggi, kalian berasa itu sesuatu yang positif. Tapi kalau misalnya kita ngomongin secara eksternal, orang-orang yang berasosiasikan dengan kalian setiap harinya, kolega-kolega kalian, pasti berasa kok si Agus gitu terus ya, apa-apa jalan terus, produktif terus. Kok si Agus kagak pernah menghargai kita punya
kerjaan ya, selalu ada kerjaan berikutnya. Dan akhirnya moral perusahaan atau moral tim kalian akhirnya lesu. Kayaknya, oh ternyata gue kagak dihargain. Solusinya adalah kalian harus bisa merayakan kemenangan-kemenangan kecil tersebut. Mungkin di mata kalian itu adalah kalian harus melakukan sesuatu yang produktif. Ngapain kita merayakan kemenangan kecil? Itu kan sesuatu yang kecil bro. Gua tuh ambisinya besar. Ngapain kita merayakan sesuatu yang kecil? Mungkin di mata kalian itu sesuatu yang kecil, kagak signifikan buat kalian punya ambisi. Tapi nggak semua orang mempunyai ambisi sama seperti kalian. Dan kalian harus selalu mengkomunikasikan kalian punya goal, vision, dan mission untuk orang ngerti ambisinya kalian. Tapi dengan kalian mengkomunikasikan aja belum tentu cukup. Karena semua orang mempunyai kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, menurut gue sangat sehat untuk kalian bisa merayakan kemenangan kecil. Kalian itu candu dengan multitasking. Kalian tuh kagak suka yang namanya monotasking. Kalian kagak bisa alokasikan 1 jam ngelakuin hal itu doang. Karena kalian berasa bahwa gue itu anaknya bisa multitasking. Apakah salah kalian itu multitasking? Jelas ya kagak. Tapi kalau misalnya kalian multitasking terus tapi tidak mempunyai hasil yang signifikan, kalian harus bisa lihat prosesnya dong. Bahwa ternyata multitasking itu kagak selalu efisien. Ada beberapa aktivitas yang bisa multitasking. Contoh paling sederhananya adalah mungkin pas kalian nyetir, kalian dengerin podcast. Jelas ya itu bisa multitasking. Tapi saat pas meeting dan kolega-kolega kalian itu butuh atensi penuh dari kalian kagak bisa sambil main laptop dan main handphone dong. Karena kalian kagak bakal ngerti nih kolega itu ngomong apa. Dan asumsi aja kalian mempunyai talenta terhadap kalian itu bisa beneran ngerti apa yang kolega itu ngomongin sambil ngetik, sambil lihat handphone. Kita asumsi aja. Itu pun kagak semua kolega bisa menerima kalian punya gaya. Karena seakan-akan kok gue lagi meeting serius, lu pada malah main handphone dan main laptop. Solusinya aktivitas-aktivitas yang melibatkan kedua pihak ketiga menurut gue sangat bijak kalau misalkan kalian bisa ukur dulu bahwa meeting tersebut itu bener butuh atensi penuhnya kalian atau tidak. Jika tidak, yes kalian bisa yang namanya passive listening, mendengar secara pasif. Dan buat kalian yang di sini tidak melibatkan kedua pihak ketiga, hanya diri kalian sendiri tapi kalian berasa masih kagak produktif, masih berasa hasilnya di sana-sana aja, solusinya adalah coba kalian bengong. Terkesan sangat bodoh, tapi kalau misalnya kalian selalu melakukan aktivitas dan hasilnya selalu sama, itu yang kayak si Einstein bilang kan, dimana kalian melakukan hal yang sama dengan mempunyai ekspektasi hasilnya berbeda. Pasti ada yang salah dari produktivitasnya kalian sehari-hari. Dan solusi yang bisa gue tawarin adalah bengong. Gimana kalian coba berpikir aja, lihat ke kaca kayak apa sih yang bisa gue improvisasi? Dan jangan ada gadget sama sekali, jangan ada elektronik sama sekali. Salah satu penulis favorit gue yaitu Seth Godin, dia pernah ngomong di podcast, dia ngomong bahwa kalau misalnya dia lagi mau buat buku, dia itu ke suatu tempat yang kagak mempunyai akses ke internet sama sekali. Karena kagak ada internet, itu yang membuat dia pasti jadi bosen. Dan menurut dia, bosen itu ada sesuatu yang positif. Karena kalian tidak bisa terstimulasikan lagi dengan kegiatan-kegiatan eksternal. Jadi kalian punya subconscious mind, alam bawah sadarnya kalian akhirnya mencari suatu aksi yang beneran produktif dengan kepentingan kalian sendiri. Jadi saran gue buat kalian yang suka multitasking, coba deh cari kebosanan. Dan abis itu coba bengong. Dan dari sana harusnya kalian mempunyai kejelasan pemikiran bahwa apa yang harus kalian lakukan untuk improvisasi hari kalian lebih produktif lagi. Problem yang paling umum di zaman ini adalah anak-anak yang si paling digital. Yang anak-anak yang sangat terpengaruh dengan gadget. Kalau misalnya kagak ada gadgetnya, ya kagak bisa kerja. Tapi jelek ya dengan gadget tersebut, ya kalian lihat kan notifikasi-notifikasinya kan. Dengan sekarang seperti kalian tahu, semua perusahaan pengen kita punya atensi ke mereka punya aplikasi atau mereka punya produk. Dan yang paling jahat menurut gue adalah ini, handphone. Gue kagak tau buat kalian, tapi buat gue kalau misalnya gue mengakses informasi dengan handphone, itu bener bisa nge-scrollnya itu kayak mendadak hilang aja 1 jam 2 jam itu. Tapi kalau misalnya di komputer, di desktop, gue berasa gue masih bisa secara aktif mencari informasi yang gue inginkan. Sedangkan di sini, ini bisa secara pasif. Gue kagak pengen aja, tapi gue udah ke-scroll terus aja. Dan itu menurut gue bahayanya handphone. Dan akhirnya bikin kalian punya hidup ya di sana-sana aja. Solusinya kalian harus bisa mengimplementasikan non-tech zone. Dimana ada beberapa jam di hari-harinya kalian, dimana kalian itu tidak boleh memegang gadgetnya kalian sama sekali. Gue sendiri pun pernah mengimplementasikan 24 jam tanpa teknologi dan gadget sama sekali dengan keluarga gue. Dan gue beneran komentar hasilnya luar biasa. Dan gue sangat rekomendasikan kalian mencoba juga. Mungkin kalian bisa gaya ya 1 hari 1 jam, atau bisa gaya ya seminggu sehari kalian kagak pegang gadget. Apapun ya sesuai dengan kalian punya keseharian. Dan buat kalian yang bingung cara mengaplikasikan cara paling mudahnya seperti ini. Kalian mempunyai sudut ruangan di kalian punya rumah atau di kalian punya kantor adalah sudut kalian punya gadget. Karena kalau misalnya di ruangan tersendiri terisolasikan di sana, kita bener kagak kelihatan kan. Kalau misalkan masih terlihat ke mata kita, kadang-kadang kita masih ngelihat ada cahaya muncul.
Kita masih pengen tahu itu siapa ya. So, taruh gadget kalian di ruangan terpisah. Setelah kalian mengaplikasikan ini semua tapi masih belum dapat hasil yang signifikan, gue rekomendasiin kalian untuk melihat ini secara makro. Dimana pada umumnya kita punya usaha dan hasil itu tidak linear. Akan ada suatu tipping point di mana kalian punya hasil akan jadi eksponensial. Mungkin aja kalian masih di awal-awal. So, jangan nyerah. Coba tarik nafas, buang nafas secara perlahan, and ngomong, I'm good, let's do this. So, gue harapkan video hari ini bisa memberikan nilai tambah ke hari-harinya kalian, dan gue juga harapkan kalian kagak cuma konsumsi konten gue, kagak mengaplikasikannya. Kalau kalian akhirnya melakukan dan mendapatkan sesuatu yang signifikan dari video ini, kalian bisa langsung share aja di Instagram Stories-nya kalian, tag-nya gue. Gue pengen tahu apa hasil dari kalian mengimplementasikan cara-caranya gue. Itu aja next video sih. Kalian pengen gue ngomongin apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.